Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ayi Abdurrahman MPD, dosen tetap Universitas Nusa Putra Sukabumi, Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, izinkan saya untuk memaparkan mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu Landasan Pendidikan. Sebagai dosen, saya telah melaksanakan Tridharma Pendidikan, di mana yang pertama adalah pengajaran, yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Saya menggunakan sistem pengajaran di kelas itu dengan menggunakan delivery, interaction, dan juga assessment. Untuk delivery, saya menjadikan beragam pembelajaran, sehingga materi pembelajaran yang diberikan pada mahasiswa dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya, interaction merupakan kegiatan tatap muka dengan mahasiswa di kelas dalam rangka melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk membahas mata kuliah dalam meraih capaian pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga adalah assessment, yaitu memberi tugas terstruktur yang telah direncanakan, yaitu membahas artikel atau materi yang terkait dengan mata kuliah, memberikan kuis, memberikan tugas diskusi yang berbasis analisis studi kasus. Adapun tujuan daripada asesmen adalah untuk mengukur pemahaman dan kemampuan mahasiswa secara objektif terhadap materi yang telah disampaikan. Sebelum masuk pada sistem pengajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu izinkan saya untuk menjelaskan tentang mata kuliah yang akan saya bawakan. Mata kuliah ini adalah Landasan Pendidikan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi dengan bobot 3 SKS dan dilaksanakan pada semester genap. Baik, selanjutnya mata kuliah ini juga berdasarkan sumbernya. Jenis landasan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah landasan religius pendidikan, yang kedua adalah landasan filosofis pendidikan, dan yang ketiga adalah landasan hukum atau yuridis pendidikan. Selanjutnya yang keempat adalah landasan ilmiah pendidikan. Sebelumnya saya akan menyampaikan capaian pembelajaran yang akan dicapai atau disebut dengan CPL, mata kuliah landasan pendidikan. CPL ini kemudian akan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau sering disingkat dengan CPMK. Kemudian CPMK ini akan dijabarkan menjadi sub CPMK, di mana seluruh capaian pembelajaran telah sejalan dengan CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, di mana profil lulusan studi yaitu menjadi tenaga pendidik yang berkualitas, yang meliputi 1. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam penyelesaian permasalahan iptek, sehingga dapat mengambil keputusan secara tepat melalui solusi gagasan saintifik yang tertulis dalam karya ilmiah. Selanjutnya yang kedua, menguasai prinsip dan teori pendidikan di sekolah dasar, menguasai konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik di luar sekolah dasar, baik perkembangan fisik, psikologis, dan juga sosial. Itu poin yang ketiga. Adapun capaian pembelajaran ini terdiri dari 4 aspek, yaitu CPMK 1, yaitu mampu menjelaskan definisi, tujuan, fungsi, dan landasan pendidikan. Adapun CPMK kedua adalah mampu menjelaskan dan menemukan beberapa kasus problematika landasan pendidikan di Indonesia. Yang ketiga adalah mampu menawarkan alternatif solusi terhadap berbagai permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan landasan pendidikan di Indonesia. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis konsep landasan pendidikan di sekolah dasar. Selanjutnya, CPMK dijabarkan menjadi sub CPMK yang terdiri dari 14 poin. Selanjutnya dari sub CPMK kemudian dibagi menjadi 14 kali pertemuan dan tidak termasuk UTS dan UAS tentunya. Baiklah, sekarang saya akan menyampaikan aspek delivery. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur yang dibagi 2, yaitu referensi utama dan juga referensi pendukung. Termasuk di dalamnya adalah jurnal penelitian yang saya lakukan dan buku yang mendukung materi yang saya bawakan, di mana kegunaannya adalah untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan materi yang saya bawakan. Adapun aspek interaksi yang saya lakukan di kelas yaitu sistem SCL atau Student
Center Learning, di mana sistem SCL ini merupakan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek, sehingga akan mengembangkan minat menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Sistem SCL ini meliputi pembelajaran interaktif, diskusi studi kasus, dan pembelajaran kooperatif. Adapun aspek-aspek SCL yaitu pertama, interactive learning, yaitu pemaparan materi dalam kelas oleh dosen dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Kedua, pink version, yaitu berdiskusi dengan mengangkat isu-isu atau tema tertentu, kemudian dipresentasikan. Baik, yang ketiga adalah project based cooperative learning, di mana mahasiswa diberi tugas untuk mencari berita, isu, atau kasus terkini yang berkaitan dengan landasan pendidikan. Adapun platform yang saya gunakan yaitu Edlink, di mana platform tersebut mahasiswa akan mengisi kuis dan mengumpulkan tugas mandiri yang diberikan. Itulah aspek interaksi yang saya terapkan dalam proses pembelajaran. Untuk indikator kehadiran, bobotnya adalah 5%, untuk kuis 15%, tugas diskusi 20%, sedangkan untuk UTS 25%, UAS 25%, selanjutnya target project 10%, sehingga total menjadi 100%. Baik, selanjutnya untuk grade penilaian, yaitu dari 85 sampai 100, itu grade-nya A dengan mutu poinnya adalah 4 ya. Selanjutnya 73 sampai 84,99, itu grade-nya adalah B dengan mutu 3. Selanjutnya 55 sampai dengan 72,99, itu grade-nya adalah C, mutunya adalah 2. Dan 45 sampai dengan 55,99, grade-nya adalah D dengan mutu nilai adalah 1. Dan yang terakhir adalah 0 sampai dengan 44,99, itu adalah grade-nya E dan mutunya adalah 0. Hasil asesmen yang saya lakukan, harapannya mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari delivery, interaksi, dan assessment. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring, yaitu mata kuliah landasan pendidikan yang saya ajarkan. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman mahasiswa? Alhamdulillah. Ya, semoga sehat dan sukses selalu ya untuk teman-teman mahasiswa. Baik teman-teman mahasiswa, sebelum dimulai pembelajaran kita awali untuk keselamatan dan kesuksesan pembelajaran kita dengan doa. Dan untuk doa dipersilakan Gispa untuk memimpin doa. Silahkan. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Giswa yang sudah membacakan doa. Semoga doa kita dikabulkan. Amin. Baik teman-teman mahasiswa, jangan lupa absensi oleh PJ ya. PJ Cemilah, PJ ya, nanti absensi yang hadir itu dilaporkan ke Bapak ya. Oke, terima kasih. Baik teman-teman mahasiswa, kita akan masuk pada pembahasan tema kita di sesi ini, yaitu tema kita adalah konsep dan makna landasan pendidikan ya. Nah, masih ingat teman-teman mahasiswa sesi sebelumnya apa itu landasan pendidikan? Nisa, masih ingat? Untuk pembelajaran sebelumnya tentang landasan pendidikan, landasan sendiri bisa sebut di sini sebagai fondasi atau pokoknya dari pendidikan itu seperti apa? Oke, terima kasih, tepuk tangan dong untuk kita. Baik, Nisa masih bisa mengingat apa itu landasan ya, landasan pendidikan tentunya. Ya betul, landasan pendidikan adalah merupakan konstruksi atau fondasi yang menopang daripada pendidikan itu sendiri. Nah, fungsinya adalah bahwa
landasan pendidikan itu akan menjadi penguat sehingga pendidikan itu bisa tumbuh, berkembang dan berdaya manfaat. Maka landasan pendidikan ini perlu dipahami oleh kita. Adapun jenis-jenis landasan pendidikan tentu ada beberapa yang harus kita pahami ya, dan dalam perkuliahan ini kita akan membahas itu. Baik. Teman-teman mahasiswa, dalam sesi ini kita akan mempelajari jenis-jenis landasan pendidikan. Di sini ada 4 ya, landasan pendidikan itu. Yang pertama adalah landasan religius pendidikan. Yang kedua landasan filosofis pendidikan. Yang ketiga landasan yuridis atau landasan hukum pendidikan. Dan yang keempat adalah landasan ilmiah pendidikan. Landasan religius adalah merupakan asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan titik tolak. Titik tolak itu berarti sesuatu hal yang menjadi stimulus untuk kokohnya suatu pendidikan. Ya, contoh, carilah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Ya, talabul ilmi minal mahdi ila lahdi. Seperti itu. Nah, di agama, di sini kan ada agamanya Muslim ya, insya Allah. Itu ada ajaran seperti itu. Bahwa wala taqfu ma laisa laka bil ilmun, janganlah mengikuti sesuatu tanpa tahu ilmu. Nah, maka landasan pendidikan yang dilihat dari aspek religius itu akan mengokohkan, akan menguatkan diri kita untuk apa? Untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu. Di mana dengan belajar itu kita akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama adalah knowledge, pengetahuan. Kedua, keterampilan, skill. Dan yang ketiga adalah attitude atau kecakapan sikap. Di ajaran agama ini sangat mendukung terhadap landasan pendidikan. Maka dari itu, ketika kita belajar agama, belajarlah dengan sebaik-baiknya dan pahami bagaimana kaitannya antara pembelajaran agama dengan masalah pendidikan. Contoh misalkan, ketika sedang belajar di dalam agama itu diajarkan bahwa ketika diajarkan, dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang agar mendapat rahmat atau pengetahuan. Itu ajaran agama seperti itu. Nah, maka dari itu kita sebagai mahasiswa jangan melupakan kalau pendidikan ingin bagus, pelajari agama dengan baik dan bagaimana relevansinya terhadap penguatan pendidikan. Yang kedua adalah landasan filosofis, di mana landasan filosofis merupakan asumsi yang bersumber dari filsafat. Filsafat itu mengajarkan tentang kebajikan dan juga kebijakan yang memiliki dasar kasih sayang. Sehingga dengan adanya landasan filosofis ini akan membuat diri kita ini mampu berpikir secara cerdas dan bijak. Karena yang namanya filsafat itu adalah intinya bagaimana mengajarkan kecintaan kepada nilai-nilai yang baik sehingga diri kita menjadi pribadi yang bijak. Makanya para mahasiswa nih, teman-teman mahasiswa, kalau sudah menjadi mahasiswa maka jadi generasi yang intelektual. Tidak boleh sembarangan berbicara, tidak boleh sembarangan diri kita menjustifikasi orang. Artinya kecakapan sikap itu harus bagus. Dan kita juga harus punya keterampilan yang produktif. Apalagi di era digital ini, kita harus punya keterampilan yang produktif dan juga pengetahuan yang mendalam dan luas ya, seperti itu. Selanjutnya landasan ilmiah pendidikan. Asumsi yang bersumber dari disiplin ilmu tentu dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Ada berbagai jenis landasan ilmiah pendidikan. Ada cabangnya nih ya. Nah, makanya silahkan teman-teman mahasiswa di browsing di Google Scholar, klik nama saya, di situ ada penelitian-penelitian yang sudah saya lakukan berkaitan dengan masalah pendidikan. Di situ ada penelitian-penelitian hasil riset saya berkaitan dengan pendidikan ya. Bisa di browsing.
Landasan psikologis ya. Nah, di sini landasan ilmiah pendidikan itu ada landasan psikologis, sosiologis, antropologis, dan historis ya. Intinya bahwa kita dengan landasan ilmiah itu artinya logika kita ini harus mendapatkan input yang valid dan reliable, sehingga ketika diri kita memahami tentang psikologis, tentang kejiwaan, itu bukan berdasarkan angan-angan, tetapi berdasarkan asumsi logika yang penuh dengan perhitungan. Selanjutnya sosiologis, artinya ketika ilmu, pemahaman, kecerdasan kita diinteraksikan dengan lingkungan, kita membutuhkan interaksi sosial. Dan juga antropologi, di sini yang bersumber dari kaidah-kaidah antropologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Begitupun dengan historis. Ini perlu kita pahami bahwa sejarah antropologi itu harus dipahami, dan bagaimana kita bisa mensarikan itu semua menjadi sebuah mindset bagi kita dan punya rumusan, sehingga bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berbicara, dan bagaimana kita berperilaku. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silahkan. Baik Bapak, izin bertanya. Oh iya, Nisa, silahkan. Baik Pak, perkenalkan nama saya Anissa. Sesuai dengan apa yang sudah tadi Bapak sampaikan, ada beberapa jenis landasan pendidikan. Salah satunya adalah landasan ilmiah pendidikan yang terdiri dari landasan psikologis pendidikan ya Pak. Nah, terkait dengan landasan psikologis pendidikan ini, apa saja Pak manfaat bagi kami khususnya dan pendidikan itu sendiri di era sekarang? Oke, terima kasih, tepuk tangan. Landasan psikologis pendidikan ini sangat berperan luar biasa. Contoh misalkan, seorang guru harus punya landasan psikologis sehingga bisa memahami bagaimana keadaan psikologis peserta didiknya. Karena peserta didik itu ada yang introvert, ada yang ekstrovert, ada yang sanguin. Itu membutuhkan pemahaman. Ada yang memang kecerdasannya itu keunggulannya ada di auditorik, di mendengar. Ada juga yang visual. Secara psikologis, guru itu harus bisa memahami itu. Supaya apa? Pembelajaran itu tepat sasaran sehingga capaian pembelajaran bisa dicapai. Ini penting memahami tentang psikologis. Yang akhirnya peserta didik ini mampu dibekali dengan keilmuan sehingga mampu merespon perkembangan di lingkungannya berdasarkan ilmu pendidikan, khususnya adalah berkaitan dengan pemahaman psikologis pendidikan. Demikian, terima kasih Nisa. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, silakan Jamila. Bapak izin bertanya, di sini tadi ada pembahasan mengenai landasan pendidikan yang di dalamnya ada landasan religius pendidikan. Menurut Bapak itu apa sih peran dari landasan religius terhadap pendidikan itu sendiri? Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Jamil. Baik, landasan religius itu sangat penting. Contoh, di dalam pendidikan itu ada 3 aspek. Salah satunya adalah bagaimana kita ini harus memiliki believing skill, keterampilan dalam meyakini tentang belief. Yang kedua adalah management skill, dan yang ketiga adalah leadership skill, kepemimpinan. Landasan religius pendidikan itu berkaitan dengan belief, keyakinan. Makanya ketika seseorang tidak punya keyakinan yang kuat, maka dirinya tidak akan punya pendirian yang kuat juga. Contoh misalkan begini, ketika di dalam dunia pendidikan, kalau kita punya belief itu harus dibangun oleh 2 hal. Pertama harus dibangun oleh knowledge. Dalam agama disebut ilmal yakin, meyakini sesuatu itu harus berdasarkan ilmu. Yang kedua, ainal yakin, meyakini sesuatu itu harus berdasarkan kajian sehingga terjadilah hakul yakin, keyakinan yang benar. Maka di dalam dunia pendidikan itu penting sekali landasan religius pendidikan sehingga dirinya mampu menganalisa apa yang diberikan oleh guru, apakah ini punya kebenaran yang jelas atau memang ini ada
sesuatu hal yang dianggap bias. Nah, maka seorang siswa, seorang mahasiswa di situ akan terstimulus dengan landasan religius ini menjadi pribadi yang punya critical thinking, yang punya kreativitas, yang punya jiwa kolaboratif dan punya kemampuan komunikatif, sehingga interaksi dengan lingkungan yang berdasarkan landasan religius itu akan mampu menjadi pribadi yang memiliki leadership skill, kepemimpinan dirinya, sehingga tidak akan mudah terombang-ambing dengan pengaruh-pengaruh yang tidak jelas. Baik teman-teman, satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah landasan hukum. Ini landasan pendidikan hukum jelas di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa kita ini berpendidikan ada dasar hukumnya. Maka dari itu kita semua jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu tidak memiliki dasar hukum, karena dasar hukum itulah yang akan membuat kita menjadi pribadi yang on the track. Kalau lembaga itu akan legal formalnya itu akan didapatkan. Itu teman-teman. Baik teman-teman mahasiswa, akhirnya kita perkuliahan ini, dan jangan lupa Bapak sudah share di Edlink untuk lecture note, untuk belajar mandiri dan PPT-nya sudah ada, PowerPoint-nya sudah ada. Selanjutnya ada tugas untuk pribadi, yaitu tugas mandiri harus dijawab dengan study case ya, berdasarkan study case. Yang kedua adalah quiz, silahkan dijawab dengan sebaik-baiknya. Dan Bapak simpulkan dari pembelajaran sekarang ini adalah bahwa kita hidup itu harus memiliki prinsip. Setidaknya prinsip itu dibangun oleh 3 hal, yaitu believing skill, management skill, dan leadership skill. Sebagaimana tadi sudah Bapak katakan. Sehingga apa yang kita niatkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita perlakukan, semuanya berbasis pada ilmu, keilmiahan, kelogikan dalam berpikir, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dan ingat, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Khairul linas anfa'uhum linas. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan yang sudah sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan ada manfaatnya. Perlu kita ingat bahwa seorang dosen adalah pribadi yang memiliki profesionalisme yang harus dijunjung tinggi dalam tridharma pendidikan. Satu hal yang perlu diingat oleh kita, kalau dosen yang profesional dan bermutu, itu harus dilihat mahasiswanya. Ketika mahasiswanya itu memiliki luaran yang berkualitas, otomatis itu menunjukkan dosen itu berkualitas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.